إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua aktivitas Anda diberi pertolongan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir adalah masih pada bab tentang al-amr bil muhafadzah ala salawat al-maktubat wan nahi al-akid wal wa'id al-syadid fi tarkihinna. Bab tentang perintah untuk menjaga dan memelihara salat yang wajib, yaitu salat 5 waktu, serta larangan yang sangat kuat bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah untuk menjaga salat yang 5 waktu tersebut. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah. Beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa yuqimus salata wa yutuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka telah melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka berarti mereka telah menjaga, memelihara darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka dari aku. Illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini pernah dibahas sebelumnya
yaitu tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam. Ketika beliau pertama kali menyebarkan Islam di kota Mekah, beliau mengajarkan akidah selama lebih kurang 13 tahun. Beliau menetap di Mekah, menyebarkan akidah, menyebarkan tauhid, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun mendapat tantangan yang luar biasa beratnya dan besarnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, orang yang tabah dalam menghadapi semua tantangan itu. Yang mana pada akhirnya setelah 13 tahun berdakwah menyeru kaumnya di kota Mekah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana kemudian beliau dengan ditolong atau dibantu oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah banyak memeluk Islam. Kemudian beliau memulai menyebarkan atau mengajarkan Islam, dan di sana kemudian disyariatkannya jihad fisabilillah. Syariatkannya peperangan dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu dipahami bahwa peperangan yang disebutkan adalah peperangan yang tentu diawali dengan menawarkan kepada mereka orang yang didatangi untuk memeluk Islam. Jadi Ar-Rasul alaihissalam kalau mengutus suatu pasukan, maka beliau memerintahkan mereka kepada pemimpin pasukan itu untuk apa? Untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang mereka tuju. Kalau orang-orang itu mau memeluk Islam, selesai masalah. Tidak ada peperangan dan yang lain. Yang ada hanya mereka sebagai kaum muslimin telah memeluk Islam dengan tawaran yang pertama itu. Namun terkadang ada sebagian kabilah yang mereka tidak mau memeluk Islam. Sehingga ditawarkan yang kedua, yaitu adalah membayar jizyah. Jizyah semacam upeti, yang mana manfaat dari jizyah itu juga kembali kepada mereka. Orang-orang yang membayar jizyah itu. Mereka dilindungi, mereka dijaga, mereka tidak boleh diganggu. Dan membayar upeti, walaupun mereka tidak memeluk Islam. Ini namanya al-jizyah. Ya. Miqdarun ma'lum minal mali yu'khadhu min ghairil muslimin. Ya. Itu adalah bilangan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, diambil dari orang-orang bukan muslim dalam rangka menjaga mereka, memelihara mereka, dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pilihan kedua adalah membayar jizyah. Kalau dua pilihan ini ditolak, ditawarkan memeluk Islam, mereka tidak mau. Ditawarkan membayar jizyah, juga tidak mau. Baru kemudian terjadi dari situ peperangan. Nah, dalam peperangan itu kalau mereka mengalah, ya, menyerah, ya, mereka dimaafkan dengan catatan mereka memeluk Islam atau jadi tawanan perang. Nah, ini sejarah perjalanan atau perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dalam menyebarkan Islam. Jadi memang Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Memang diperintahkan oleh Allah. Tetapi peperangan itu adalah yang terakhir. Sebelum peperangan, yaitu tadi yang saya sebutkan, diantaranya adalah menawarkan Islam. Kalau mereka mau memeluk Islam, selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka menolak Islam, ditawarkan pada mereka yang kedua adalah membayar jizyah. Ya. Kalau mereka membayar jizyah, maka juga
aman. Mereka tidak diperangi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dua pilihan tadi ditolak, baru situ terjadi peperangan. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid, menyuruh manusia kepada tauhid, agar betul-betul mereka menyembah hanya kepada Allah, mereka bergantung hanya kepada Allah, mereka memohon hanya kepada Allah, ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh Islam kepada seluruh umatnya, agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua amal-amal yang mereka lakukan. Dari amal-amal kebaikan, amal soleh yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin. Agar betul-betul dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh teladan. Beliau yang mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Yaitu dengan mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah, suri teladan yang baik. Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya pernah saya katakan tentang rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Semua rukun yang 4 ini setelah 2 kalimat syahadat harus merujuk kepada 2 kalimat syahadat. Seorang salat harus karena asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi beribadah, salat karena Allah. Kemudian bagaimana cara salat? Yaitu dengan mewujudkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengikuti bagaimana beliau salat. Ya, dan beliau telah mengajarkan kepada kita. Jadi kita mengikuti beliau. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan puasa, betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, kemudian mengikuti bagaimana cara berpuasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat pun demikian. Seorang mengeluarkan zakat, ya, bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan tentang masalah zakat, berapa ukurannya. Karena di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak ada ketentuan tentang zakat. Ini ketentuan minimal maksimal, itu tidak ada ketentuannya. Yang ada hanya perintah secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini harta apa saja yang dizakati. Berapa ukurannya? Itu semua adalah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang mengeluarkan zakat juga harus karena Allah dan mengikuti ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa pun demikian, ibadah haji pun demikian. Makanya semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua kembali kepada 2 kalimat syahadat ini. Agar kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mengakui, yang kita memberikan persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan membuat yakni ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah yang dinamakan bid'ah dalam masalah agama ini. Adapun bid'ah, ini hal-hal yang baru dalam masalah duniawi, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, nikmat dari Allah Ta'ala.
ditemukannya pesawat terbang, ditemukannya kendaraan, mobil, kapal, dan yang lainnya. Dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, yang juga ini dari sisi bahasa, dinamakan bid'ah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapati dalam melaksanakan agama Allah ini dengan penemuan-penemuan tersebut. Sangat banyak kemudahan. Nah, yang dilarang adalah di dalam agama ini kita tidak dibenarkan. Yang membuat cara-cara baru, cara-cara tersendiri, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Ya, wallahi tidak. Beliau telah menyampaikan agama Allah secara menyeluruh. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya kita betul-betul memahami masalah ini. Kalau kita mengikuti jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Sebaliknya kalau kita menyimpang dari jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, dampak dan akibatnya juga akan kembali kepada kita. Ya. Maka dari itu dakwah kita, dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyeru umat Islam, kaum muslimin, ya, untuk betul-betul memahami agama Allah ini dengan secara benar. Kemudian laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Agar umat betul-betul kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya, taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum ala al-bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Ya. Semua jelas dalam masalah agama ini. Ketika beliau meninggal, umatnya, para sahabat beliau berada di atas cahaya yang terang benderang. Tidak ada kekaburan sama sekali. Ya. Lailuha kanahariha. Dan beliau memberikan perumpamaan. Terangnya agama yang beliau ajarkan kepada umat beliau ketika beliau meninggal itu ibarat apa? Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran Rasulullah SAW ini selalu terang benderang, jelas, tidak ada yang tertutup. Semua kebaikan telah diajarkan supaya dikerjakan oleh umat ini. Semua yang dilarang, yang membawa kepada neraka, jahanam, juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran agama Allah ini tidak pernah mengalami malam hari. Yang mana malam itu ditandai dengan gelap gulita. Ya. Ajaran Nabi SAW ini terang benderang. Dalilnya jelas. Contohnya jelas. Dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailuha kanahariha. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang yang memang binasa. Ya. Orang yang binasa. Dia akan meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang terang benderang. Maka disinilah pentingnya belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Banyak hal-hal kita dahulu tidak paham. Kemudian kita belajar. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Kita menjadi paham. Tentang hal-hal yang dulu kita kurang memahaminya. Bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat ilmu. Yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana hawa nafsu, mana mengikuti yang benar. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Itu dengan ilmu dan seterusnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan salat. Ini kembali pada
pembahasan yang pertama tadi. Jadi yang disebutkan di sini 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kalau mereka orang muslim sudah mengerjakan hal ini, ya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah menjaga diri mereka, menjaga harta mereka dan darah-darah mereka dari peperangan. Artinya mereka tidak akan diperangi. Jika mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itu artinya mereka telah melindungi diri mereka. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Ya. Hak Islam artinya, misalnya, seorang membunuh. Ya. Dalam mahkamah Islam, orang yang membunuh itu setelah dibuktikan betul, ya, bahwa dia yang membunuh, kemudian diselidiki apa alasannya membunuh dan seterusnya, ya, diputuskan oleh pengadilan, orang ini misalnya harus dibunuh karena dia telah membunuh. Maka balasannya kisos. Nah, kisos itu adalah membunuh secara hak. Karena itu perintah Allah untuk melaksanakan kisos. Kemudian pula masalah zakat. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat, didatangi, diambil hartanya, yakni zakatnya. Ya, ini juga haknya Islam. Ya, jadi kecuali hak dengan hak Islam. Kemudian selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hisab mereka di hari kiamat kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menghisab manusia itu di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala, aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Lalu beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab. Orang-orang yang pernah menerima kitab dahulu. Al-Yahudi atau Nasara atau Nasrani. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari golongan ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah. Maka serulah mereka. Ajaklah mereka kepada memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Fa in ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menaati kamu, wahai Mu'adz, mereka mendengar, mereka beriman, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu semuanya, fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alaihim 5 salawat. Maka beritahukan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Karena ada salat-salat di siang hari, ada salat-salat di malam hari. Jadi salat yang 5 waktu ini. Jadi apabila mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Setiap hari dan malam. Fa'inuhum ata'u lidzalika. Kalau mereka taat melaksanakan itu, sholat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alaihim sadaqatan. Maka beritahukan mereka. Berikan informasi pada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka
untuk membayar sedekah, yaitu zakat. Sedekah di sini artinya zakat. Untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, itu zakat. Beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yaitu sejumlah harta dan ketentuan-ketentuan yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Kemudian fa inhum ata'u lidzalika. Kalau mereka sudah taat padamu, mereka melaksanakan menunaikan zakat. Kata Nabi alaihissalam kepada Mu'adz bin Jabal, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka hati-hati, waspada engkau. Ya. Hati-hati kamu dengan harta-harta yang berharga milik mereka. Ini jangan kamu mengambilnya. Ya. Wattaqi da'watal mazlum. Dan takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Jangan sampai kamu menzalimi mereka. Dan mengambil harta mereka yang berharga. Ya. Karena ini termasuk perbuatan kezaliman. Maka takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada hijab. Tidak ada pembatas antara doa orang yang terzolimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah langsung menerima doa orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang terzolimi. Ya, ini pedoman Nabi alaihissalam kepada seorang da'i yang beliau tugaskan untuk berdakwah di satu negeri, di satu tempat. Beliau memberikan pesanan-pesanan tersebut, ya, pesan-pesan yang disebutkan dalam hadis yang baru kita dengar. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah salah satu pedoman dalam kita berdakwah. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah kepada 2 kalimat syahadat. Agar mereka betul-betul memahami tentang 2 kalimat syahadat ini. Ya. Dan juga kita melihat dalam hadis ini bahwa Nabi alaihissalam ketika beliau menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau memberikan informasi kepada Mu'adz bin Jabal tentang kondisi perihal orang-orang yang akan didatangi. Yang akan didakwai oleh Mu'adz. Bahwa mereka adalah kaum ahlul kitab. Mereka pernah mendapatkan kitab dahulu. Yani dari nabi yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang ikut beriman kepada kitab Allah sebelumnya. Ini maksud di sini adalah yang di sana itu adalah orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Dan mereka ahlul kitab. Sudah pernah mendapatkan kitab. Ya. Nah, ini untuk mengetahui kondisi orang-orang yang didakwai. Nah, ini salah satu pelajaran penting bagi setiap dai, mubaligh, ya, yang menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala. Mereka ditugaskan di satu tempat, satu negeri, satu kota, atau suatu desa, hendaknya mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwai. Ya. Harus mengetahui agar lebih mudah untuk menyampaikannya, agar lebih mengetahui, lebih tepat dalam mengenai sasaran dakwah tersebut. Jadi metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetahui perihal orang-orang yang akan didakwai kepada agama Allah. Ini yang
pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau ada sebagai Rasul yang terakhir, ya, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya, dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia wajib beriman kepada beliau. Beliau menyeru mereka kepada Allah, berdakwah. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khutuwat, langkah-langkah dalam berdakwah. Yang pertama disampaikan adalah tentang yang masalah yang paling penting, yaitu tauhid dan risalah. Tentang tauhid, penyembahannya kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang risalah Nabi SAW. Bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir, yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa mendakwai ahlul kitab adalah bagian dari dakwah. Ya, bagian dari dakwah yang harus disampaikan kepada mereka, agar mereka juga beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah dalam berdakwah, ya, yaitu menyampaikan yang paling pokok. Kemudian yang berikutnya, yang paling pokok adalah tauhid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah salat 5 waktu. Kemudian zakat dan seterusnya. Ya, jadi ada khutuwatnya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang manfaat zakat. Ya. Di antara manfaat zakat adalah ini untuk pemerataan harta. Pada hakikatnya juga untuk menjadikan orang-orang yang tidak berharta merasakan nikmatnya harta itu. Yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada mereka. Ya. Dan ini manfaatnya besar. Ketika perhatian orang kaya kepada orang-orang miskin dan memberikan harta mereka atau sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu, ini akan menimbulkan apa? Akan berakibat baik. Ya. Tidak akan timbul kecemburuan sosial. Ya. Orang-orang miskin akan senang mereka. Karena orang-orang kaya pun memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu. Maka mereka tentu ikut bersyukur, ikut menjaga harta orang-orang kaya itu. Tetapi kalau orang kaya itu pelit, tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak peduli kepada para fuqara, nah ini akan timbul kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan apa? Itu kekacauan, kejahatan, ya, perampokan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena orang-orang fuqara ini tidak diperhatikan. Nah, jadi demikian Islam di dalam mengatur sebuah komunitas, ya, agar menjadi komunitas yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling bantu satu dengan yang lainnya. Itu ada dalam Islam. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam hal ini contohnya adalah harta. Harta-harta yang berharga. Harta-harta yang bernilai. Ya. Karena ya ada sebagian orang, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan. Terkadang mereka itu kalau misalnya mengunjungi satu tempat, mereka mengambil dari tempat yang dikunjungi itu apa yang dimaui. Ya. Orang yang dikunjungi punya apa misalnya? Punya kuda yang bagus. Ya diminta. Ya, diminta. Atau dibeli dengan harga yang murah. Nah ini termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, hati-hati. Waspada kamu. Jangan sampai mengambil harta-harta yang berharga
milik orang-orang muslimin itu. Jangan sampai. Karena itu termasuk perbuatan kezaliman. Nah. Kemudian beliau ingatkan bahwa doanya orang yang terzalimi itu adalah doa yang terkabul. Meskipun orang itu orang yang tidak baik. Kalau dia dizalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang meskipun orang itu jahat, orang itu tidak baik, ya, tapi kalau dia dizalimi dan dia berdoa pada Allah taala, Allah menerima dan mengabulkan permohonannya. Kalau dia mohon kejelekan pada orang yang zalim ini, akan terkena. Akan terkena. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya pemisah, yakni antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran itu adalah sholat. Kalau dia sholat, dia adalah seorang mukmin, ya, dia seorang beriman. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan sholat, artinya dia seorang musyrik atau seorang yang kafir. Makanya dalam masalah ini, ya, menunjukkan tentang betapa pentingnya masalah sholat ini. Oleh karena itu, dalam masalah berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja, ya, ini ada dua pendapat ulama. Ya, ini ada yang mengkafirkan, atau bahkan dalam masalah ini, kalau ada orang yang dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tahu bahwa hukum sholat itu wajib, ya, tapi dia tidak mau mengerjakannya, ya, dia tidak mau mengerjakannya, tapi dia tahu bahwa itu hukumnya wajib dan dia mengakui itu hukumnya wajib, maka di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia ini kafir, sebagian mengatakan tidak, ya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib. Sholat itu olahraga. Kalau saya sudah olahraga sudah cukup, tak perlu sholat. Dan ini kafir namanya, yang murtad dari Islam. Dan itu buahnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, terutama dalam kitab-kitab fikih, misalnya tentang masalah hukum tarik sholat, hukum orang-orang meninggalkan sholat. Juga dalam kitab-kitab akidah, ya, disebutkan tentang orang yang meninggal, hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu ada banyak halnya. Ada orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Dan aku ketika meninggalkan sholat, aku berdosa. Dia mengakui itu semuanya. Ada orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan. Apa sih sholat itu? Ya, itu lain lagi tingkatannya. Ada orang yang sholat tidak wajib. Ya, aku tidak mau sholat karena sholat tidak wajib. Nah, ini semua ada perihalnya orang-orang itu, hukumnya sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah ini pembahasan yang khusus tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu ada latar belakangnya. Ya. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena malas? Atau karena tidak mengakui bahwa sholat itu wajib? Atau mungkin dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Bisa saja. Tidak mustahil. Ada orang muslim tidak tahu hukumnya wajib. Hukum sholat wajib. Nah, itu dilihat, dipelajari. Kemudian diingatkan orang itu. Jadi intinya bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu. Makanya dia dijadikan sebagai standar. Orang ini musyrik atau mukmin, kafir atau mukmin,
Dilihat dari sholatnya itu. Ya. Ini dalam hadis Buraidah, ada hadis Jabir bin Abdullah. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya antara seorang yang kesyirikan dan kekafiran itu adalah kalau dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, artinya dia menyeberang kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Antara orang muslim dan orang kafir, muslim dan musyrik, pemisahnya, perjanjiannya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah kufur. Ya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian hadis yang lain. Wa an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i. Ya. Al-muttafaq ala jalalati rahimahullah ta'ala. Dari Syaqiq bin Abdullah, salah seorang tabi'i, salah seorang tabi'in, ya, yang mana beliau diakui kemuliaannya, keilmuannya, ketakwaannya. Beliau mengatakan, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali kufrun ghairu shalah. Mereka tidak melihat, ya, sesuatu dari amal-amal yang diperintahkan Allah yang mana jika seorang meninggalkannya itu kafir, ya, kecuali sholat. Yakni mereka memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur, adalah kafir. Itu pandangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riwayat Imam Tirmidzi. Ya, dan kitabnya atau bab al-iman. Jadi hadis apa yang disampaikan oleh Syaqiq bin Abdullah rahimahullah taala ini menunjukkan bahwa beliau pernah bertemu dengan banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Dan beliau mengetahui dari mereka bahwa, ya, tidak ada amal-amal ibadah yang jika ditinggalkan seorang itu kafir kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan sholat dan menunjukkan tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara ulama yang tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan yang baik ini. Ya, dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, jadi intinya bahwa kita hendaknya selalu dan berupaya untuk menjaga masalah sholat. Jangan meringankan masalah sholat. Berikan contoh pada anak-anak kita, keluarga kita masalah sholat. Kemudian perhatikan mereka. Anak, istri, cucu dalam masalah sholat. Termasuk orang tua kita. Kalau masih memiliki orang tua. Terkadang ada orang tua kita tidak sholat. Ya. Padahal sudah umur, naudzubillah, sudah hampir memasuki liang lahat, tetapi masih meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min su'il khatimah. Kita mohon perlindungan pada Allah dari mati yang jelek. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan hendaknya seorang mukminah, muslimah betul-betul memperhatikan masalah sholat ini. Jangan sampai digampangkan, diremehkan. Ya, karena ini kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya, meskipun di sana ada ikhtilaf di antara ulama. Ada masalah-masalah yang mereka sepakat. Ada masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat dalam masalah orang yang meninggalkan sholat. Yang disepakati oleh kaum muslimin, apabila seorang muslim, ya, dia mengingkari wajibnya sholat, ya, padahal dia ngerti
Ya, telah sampai ilmu kepadanya. Ya. Tapi dia mengingkari. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Ya. Maka ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, orang ini kafir. Orang yang mengingkari wajibnya sholat. Dan dia tahu bahwa itu adalah wajib. Dia tahu dalil-dalilnya. Tapi dia mengatakan tidak wajib, dia mengingkari. Ini disepakati oleh semua ulama. Bahwa orang ini kafir. Yang mereka ikhtilaf diantaranya adalah apabila seorang muslim meninggalkan sholat. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa sholat itu wajib hukumnya. Dan dia mengakui bahwa dia ketika meninggalkan sholat, dia itu berdosa. Berdosa dengan perbuatannya itu. Nah, di sini ada khilaf juga di antara ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Ya. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kemudian yang berikutnya ada juga ikhtilaf orang yang meninggalkan sholat dengan karena malas. Dia mengakui wajibnya sholat. Ya. Tapi dia malas. Tak mau sholat. Nah, ini juga ada ikhtilaf di antara ulama. Ya, tentang apakah orang ini kafir atau tidak kafir. Nah, jadi intinya bahwa masalah sholat ini masalah yang amat penting. Ya, bahkan sholat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Ya, tentang kedudukan sholat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak dari amal ibadahnya adalah salatnya. Jadi salat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Sebelum amal yang lainnya. Sebelum puasa, zakat, haji, ya dihisab. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, kemudian kata beliau, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, nilainya ya, atau salatnya diterima oleh Allah Ta'ala, berarti faqad aflaha wa anjah. Berarti dia akan beruntung dan berhasil. Namun, wa in fasadat. Kalau salatnya rusak, salatnya buruk, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, faqad khaba wa khasira. Maka berarti dia telah gagal dan dia akan merugi. Dia akan rugi. Fa in intaqasa min faridati syai'an. Sekarang misalnya jika fa in intaqasa, kalau dari sholat wajibnya itu ada yang kurang. Jadi dia sholat wajib tapi kadang-kadang tidak sholat. Ya, ada bolong-bolongnya. Qala Rabb azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan berkata kepada para malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'in." Coba kalian lihat, ya, apakah hambaku ini, ya, yang kurang dalam sholatnya ini, apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tatawwu', sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqasa minal faridati. Yang mana kalau dia memiliki pahala sholat sunnah, itu akan menutupi yang kurang-kurang itu. Ya, ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala hadha. Kemudian seluruh amalnya seperti ini. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat. Ya. Bahwa dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang mukmin. Karena ibadah ini banyak. Rukun Islam ada 5. Ya. Setelah 2 kalimat syahadat itu salat, puasa, zakat, dan haji. Ada lagi amal-amal soleh yang lainnya. Amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, yang pertama kali dihisab bukan hajinya,
bukan puasanya, bukan sedekahnya atau zakatnya, tetapi sholat. Sholat yang pertama kali dihisab. Kalau nilai sholat ini diterima oleh Allah Ta'ala, ya, maka amal-amal yang lainnya pun akan diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau sholatnya tidak diterima, ditolak, maka berarti merugilah orang ini. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah sholat. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa Nabi SAW di akhir hidupnya, ketika beliau akan meninggal, beliau memberikan wasiat tentang sholat. As-sholah wa ma malakat aimanukum. Ya. Beliau mengatakan perhatikan masalah sholat. Perhatikan masalah sholat dan budak-budak kalian. Ini pesan beliau di akhir hayatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan kepada umat ini tentang sholat. Maka jangan seorang menggampangkan salah sholat. Dan kita bertanggung jawab. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka sholat di saat usia 7 tahun. Supaya mereka terbiasa sholat sejak kecil. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Roja, hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, tentang kewajiban sholat yang harus kita perhatikan. Dan dia adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba dari seluruh amal-amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah ini sangat banyak kepada umat ini. Allah mensyariatkan sholat wajib dan sholat sunnah. Salah satu di antara manfaat dari ibadah sunnah atau sholat sunnah ini adalah untuk melengkapi sholat wajib yang mengalami kekurangan di hari kiamat kelak. Demikian pula yang lainnya. Karena disebutkan dalam hadis ini, thumma yakunu sairu amalihi ala hadha. Jadi ada puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini untuk menutupi kekurangan puasa wajib. Ada zakat. Zakat yang wajib, ada sedekah yang tatawu, sunnah. Ya, ini pun maka hendaknya kita juga jangan menggampangkan amalan-amalan sunnah. Artinya yang hukumnya tidak wajib. Entah itu sholat, sedekah, ya, atau puasa sunnah dan yang lainnya dari amal-amal yang sunnah. Karena di antara manfaat amal-amal yang sunnah itu adalah untuk menutupi kekurangan amal-amal yang wajib. Ya, masing-masing dengan jenisnya. Ya, sholat sunnah, sholat wajib dengan sholat sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah, zakat yang wajib dengan sedekah yang sunnah dan seterusnya. Ya, nah ini yang diambil dari hadis. Kemudian bahwa amalan-amalan sunnah itu di antara fungsinya adalah untuk juga meninggikan derajat seorang mukmin. Dan amal-amal sunnah itu. Karena kalau seorang misalnya dalam hidupnya dia mengerjakan amal yang wajib, sholat yang wajib 5 waktu dikerjakannya, puasa Ramadan dikerjakannya dengan baik, kemudian ibadah haji, zakat, dia lakukan yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak mengerjakan amal yang sunnah. Ya, itu dijamin surga orang ini. Hamba ini dijamin surga. Nah sekarang misalnya hamba yang demikian tadi itu, selain amal yang wajib, yang dia kerjakan dengan baik, ada amal-amalan sunnah yang juga dia kerjakan. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, dikerjakannya. Nah, ini untuk mengangkat derajat kemuliaan. Meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masyaallah muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis-hadis yang kita bahas hari ini dalam bab yang berkaitan dengan menjaga dan memelihara sholat. Semoga ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga betul-betul memperhatikan masalah sholat. Ya, termasuk dalam hal ini pendidik, guru, perhatikan muridnya. Sholat mereka. Ya. Orang tua apalagi yang bertanggung jawab pada anak-anaknya, ya, pada keluarganya. Maka harus betul-betul memperhatikan masalah sholat 5 waktu ini. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang, itu kita akan membahas bab yang berikutnya, yaitu babu fadli saffil awal wal amr bi itmami sufuf al-awwal wa tasfiyatiha wa taras fiha. Ini dalam hal sholat berjamaah. Itu bab tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah dan dia berada di shaf yang pertama. Dia berada di shaf yang pertama. Kemudian perintah untuk menyempurnakan shaf. Jangan sampai shaf itu ada yang kosong. Dan supaya shaf itu betul-betul dipenuhi. Juga diluruskan. Dan dirapatkan. Ini bab yang akan dibahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini juga menunjukkan tentang ya, keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan orang-orang yang sholat pada shaf yang pertama, ya, serta hal-hal berkaitan dengan sholat berjamaah, khususnya berkaitan dengan shaf yang rapat, shafnya lurus, ya. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya, kita tidak bicara masalah ketika pandemi, ya. Tapi kita bicara dalam pembahasan ini dalam masalah yang normal, dalam masalah yang memang normal, ya, bukan masalah berkaitan dengan pandemi. Jadi akan dibahas insya Allah pada pertemuan akan datang. Ya, dan alhamdulillah kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah ya segera mengangkat wabah ini, dan alhamdulillah sudah cukup banyak kemajuan, ya, dengan kemajuan dari berkurangnya atau menurunnya orang yang terkena COVID-19. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap waspada, tetap hati-hati, tetap menjaga kebersihan dan yang lainnya, ya, sehingga kita dapat terlindung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut atau dari wabah tersebut. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah masih ada waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kami kembalikan ke Jakarta kepada Abu Luqman. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan wallahu taala a'lam. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberi nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Dari hamba Allah di Bogor, ingin bertanya, Ustadz, ada seorang da'i di daerah saya, dia mengambil pendapat bahwa meninggalkan sholat asar, pahala amalnya terhapus secara keseluruhan alias kafir. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Tentang pertanyaan tersebut, ada hadis Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh sejumlah ulama, yaitu man taraka salat al-asri habitu amaluhu. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugur amalnya. Hadis ini sahih. Ya, ini menunjukkan keutamaan salat asar. Yang kita tidak boleh menggampangkan atau meremehkan tentang salat asar ini. Adapun orang yang meninggalkannya dilihat.
dia meninggalkan setiap hari atau tidak. Adapun dengan hadis ini kemudian menyimpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu kafir, ya ini juga tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena masalah ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Dan jangan gampang-gampang meninggalkan sholat asar. Sebetulnya semua sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholat yang lima waktu ini. Tapi ketika penekanan pada sholat asar, ini menunjukkan keutamaan sholat asar itu. Sama dengan hadis, dengan firman Allah Ta'ala, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat itu, ini sholat yang 5, dan sholat yang di tengah, yaitu sholat asar. Ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Tapi kemudian seorang menyimpulkan dengan perasaannya atau dengan ijtihadnya bahwa orang meninggalkan sholat asar dia kafir, ini juga tidak benar. Ya. Ini kita harus tetap merujuk kepada perkataan para ulama-ulama besar kaum muslimin dalam masalah ini. Tapi yang jelas bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu amalnya di hari itu gugur, tidak ada pahalanya amalnya di hari itu. Ya. Amalnya di hari itu yang dia tinggalkan sholat asar itu amalnya gugur. Man taraka sholat al-asri ya faqad habita amaluhu atau habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar maka gugur amalnya. Ini amalnya dia di hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, masih terkait dengan sholat asar. Dari Ibu Tia di Bandung, Ustaz ingin bertanya bahwa perjalanan pulang kerja saya waktunya 1,5 sampai 2 jam Ustaz. Dan waktu sholat asar ini posisi masih di kendaraan. Dan sampai ke rumah ini pukul 16.30 atau 4:30 sore Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, untuk menjaga sholat asar, apakah saya harus sholat di kendaraan atau menunggu sampai di rumah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Adapun masalah sholat di kendaraan, ya ini bukan orang yang dalam perjalanan. Artinya, apa yang ditanyakan tadi itu memang sebetulnya kurang jelas juga. Maksudnya dari tempat pekerjaan di kota Bandung atau sudah pada jarak safar, bepergian. Kalau masih di kota Bandung, hanya dari kantor ke rumah sekian jam, maka saya tidak sependapat dengan sholat di kendaraan. Ya. Tapi sholatlah di rumah. Kalau seorang ibu, ya ini sampai di rumahnya, sholat di rumah. Kalau bisa dia sholat sebelum pulang, ya sholat misalnya di kantornya, itu lebih utama. Ketika masuk waktu asar, langsung sholat, kemudian berangkat. Ya, ini lebih utama. Tapi kalau misalnya harus pulang dan sampainya masih matahari masih terbit, belum maghrib, ya, maka wallahu a'lam sholatlah di rumahnya. Ya, kalau jam 6.30 itu masih kategori, ya ini masih ada waktu asar. Ya, maka sholatlah di rumah. Karena sholat di kendaraan itu, ya Nabi SAW itu pun sholat di kendaraan sholat sunnah. Ya. Kecuali kalau kendaraan kita pesawat. Sekarang misalnya kita berangkat dari Jakarta, ya, jam 6 sore, ya, jam 6, maghrib. Kemudian kita waktu itu misalnya belum sholat maghrib dan isya. Karena kita harus antre panjang, ya, mulai jam 5 sebelum masuk maghrib kita masuk pesawat boarding. Kemudian sampainya misalnya sampai di Jeddah pagi, ya, jam 7 pagi. Berarti kita harus sholat di kendaraan, yaitu di pesawat. Karena kalau tidak bakal luput sholat kita, bakal hilang. Ya. Maka ini keadaan yang tertentu, darurat. Ya. Kita sholat di atas, di udara. Ya. Jamak maghrib dan isya
Kemudian nanti waktu subuh juga sholat subuh di pesawat. Adapun kalau bisa turun, kita di darat, perjalanan menggunakan mobil, ya, kita bisa berhenti, ya, bisa masuk ke halaman masjid, maka sholatlah secara sempurna dan tidak di kendaraan. Kalau yang ditanyakan tadi ini, insya Allah selama masih ada waktu untuk sholat asar di rumah, sholatlah di rumah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz. Silakan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz, mengenai sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, Ustaz, di hari Jumat. Jadi kita sampai di masjid, muadzin sedang mengumandangkan azan, Ustaz. Jadi apakah kita bisa langsung sholat atau kita duduk menunggu muadzin selesai azan? Tapi kalau nanti nunggu sampai selesai, Ustaz, nggak dapat apa rakaat itu, Ustaz. Baik. Nah, jadi apakah boleh kita sholat sedang muadzin mengumandangkan azan? Itu aja, Ustaz. Baik. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik, pertanyaan Bapak Mul dari Medan. Ini pertanyaan berkaitan dengan di hari Jumat. Ya. Kalau seorang datang ke masjid, ya, di hari Jumat, itu yang dia lakukan itu, ya, ketika masuk ke masjid, misalnya masuk ke masjid, adzan sedang dikumandangkan. Apakah dia langsung sholat 2 rakaat? Atau dia menunggu sampai adzan selesai dikumandangkan? Ini jawabannya ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan langsung sholat tahiyat masjid. Bukan sholat qobliyah. Tapi sholat tahiyat masjid. 2 rakaat. Untuk apa? Untuk bisa mendengarkan khutbah secara sempurna. Karena hukum mendengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan hukum menjawab azan itu adalah sunnah. Makanya pendapat ini lebih mendahulukan untuk menjawab, untuk sholat 2 rakaat. Tahiyat masjid. Bukan qobliyah. Tapi tahiyat masjid. Meskipun dia tidak menjawab azan tadi. Karena hukum menjawab azan itu adalah sunnah. Tidak wajib. Sedangkan hukum mendengarkan khutbah sang khotib itu hukumnya wajib. Maka untuk dia mendengar khutbah secara sempurna, dia yakni mendahulukan untuk sholat tahiyat masjid, supaya nanti kalau khutbah disampaikan dia mendengar. Dengan otomatis tidak melaksanakan yang sunnah ini, yaitu menjawab azan. Ini pendapat. Sebagian ulama ada yang berfatwa, ketika datang ke masjid azan sedang dikumandangkan, dia mendengar azan dulu, menjawab, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat. Artinya tidak diperlambat sholatnya, sewajarnya, selama tidak merusak sholat. Jadi yang dilakukan sholat itu sholat tahiyat masjid, bukan qobliyah, ya, bukan qobliyah Jumat, apalagi 4 rakaat, ya. Maka dari itu kepada Bapak, saya katakan dalam masalah ini, jika Bapak masuk masjid, azan sedang dikumandangkannya, pilih salah satu. Langsung sholat, agar bisa mendengar khutbah secara sempurna, menyeluruh. Atau Bapak tunggu sejenak, menjawab azan, ya. Begitu selesai azan, Bapak doa, segera sholat 2 rakaat tahiyat masjid, tapi dengan agak cepat, ya, dengan tidak merusak sholat itu. Ini yang patut, yang seyogyanya dilakukan, ya. Ada qobliyah Jumat, ya, itu sebagian ulama mengatakan ada
Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Masalah khilafiyah. Namun saya cenderung kepada sholat yang dilakukan itu ada sholat tahiyat masjid, bukan qobliyah Jumat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Yuyun dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Baik, silakan Ibu. Ini Pak Ustaz, kan saya suka melakukan salat duha, tapi anak saya bilang kan pada waktu hari itu lagi hujan deras. Kan katanya kalau sholat duha harus lagi cerah matahari. Jadi saya itu tetap melakukannya karena sudah jam 9. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Menurut anak saya kan berpendapat begitu. Memang anak saya dari pesantren, sedangkan saya kan tidak pernah mondok. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Ya, hanya itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tafadhol ya Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu dari Kolaka bagus sekali. Beliau ingin mengetahui ya tentang sholat duha karena mendapat informasi dari putra beliau yang juga notabene dari pesantren, bahwa sholat duha itu kalau terang benderang. Adapun kalau mendung itu tidak sholat duha. Nah ini sebetulnya yakni perkataan yang tidak berdasarkan pada ilmu. Inti dari sholat duha itu adalah di waktu duha. Entah matahari itu muncul atau matahari itu bersembunyi di balik awan, ya, itu bukan masalah. Ya. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sholat duha itu kalau matahari cerah. Kalau mendung atau hujan tidak sholat duha. Ini adalah perkataan yang ini tidak berdasarkan pada ilmu. Oleh karena itu kepada ibu yang menasihati, ibu yang bertanya, jadi ibu tetap sholat duha. Ya, walaupun mendung, walaupun hujan, selama itu waktu duha, mulai misalnya jam 7 pagi sampai mungkin kalau di daerah Kolaka sampai jam 11 siang. Ya, itu masih waktu duha. Sholatlah di antara berkisar pada jam-jam tersebut. Sholatlah 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, ya, atau lebih dari itu, ya juga dibolehkan. Jadi intinya bahwa ibu tetap sholat, ya, dan tidak mengapa. Tidak ada pengaruh. Mendung atau hujan atau matahari terang benderang, itu tidak ada pengaruhnya dengan sholat duha. Ya, tidak ada pengaruhnya. Dan kepada anak juga yang memberikan fatwa kepada ibunya supaya lebih berhati-hati dan terus menuntut ilmu, ya, terus belajar supaya betul-betul mengetahui tentang masalah agama ini. Karena fatwa ini berbahaya. Kalau seorang memfatwakan sesuatu ya yang tidak berdasarkan ilmu, ini berbahaya, akan berdampak pada dirinya, berakibat buruk pada dirinya. Maka saya nasihati kepada sang anak yang memberi fatwa pada ibunya, mengatakan bahwa sholat duha kalau terang benderang, kalau mendung atau hujan tidak sholat duha, ini satu fatwa yang tidak benar, ya, yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, ya, supaya lebih belajar lebih banyak, juga bertanya kepada orang berilmu, ya, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban kami, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya dalam sesi tanya jawab ini, dan tampaknya ini menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga dan memelihara antum dan kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama berkaitan dengan yang kita bahas adalah masalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ini tidak ada tawar-menawar. Ya, dia adalah kewajiban yang diwajibkan Allah kepada setiap hamba yang beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Maka takwalah kepada Allah dalam sholat 5 waktu ini.
jangan gampangkan, jangan remehkan, jangan menunda-nunda, ya. Karena seorang itu apabila dia, ya, dalam masalah sholat dia perhatikan, maka insya Allah masalah yang lain dia akan memperhatikan. Tetapi kalau masalah sholat 5 waktu dia gampangkan, dia remehkan, maka masalah yang lain pun akan lebih digampangkan dan diremehkan. Nah, oleh karena itu, ittaqullah, takutlah pada Allah Ta'ala dalam sholat-sholat yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yaitu sholat 5 waktu. Dan didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu menegakkan sholat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang senantiasa menegakkan sholat, dan demikian pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat 5 waktu. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sudah seyogianya kita perhatikan masalah ini dan jangan digampangkan jangan menggampangkan masalah sholat ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.